Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jackly Ethelbert Internal Lembong, NIM 1915036012, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ERP. Pasti teman-teman semua bingung kan, apa sih yang dimaksud dengan ERP? Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian ERP. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan, yang artinya adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap. ERP sendiri terdiri dari 3 elemen, yaitu Enterprise atau perusahaan, Resource atau sumber daya, Planning atau perencanaan. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Sistem ERP pada umumnya berdasarkan pada database dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan untuk mengkoordinasikan informasi, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Nah, di sini juga saya memaparkan gambaran sebelum dan sesudah terapkannya ERP. Kita lihat pada gambar sebelah kiri bahwa fungsi dan aplikasinya terlihat acak tertera dari warna yang diberikan, dan pada gambar sebelah kanan setelah diterapkan ERP, fungsi dan aplikasinya terlihat pada tempat yang sama dan tentunya dapat dengan mudah diakses pada satu atau search dan semuanya telah terintegrasi. Kemudian di sini juga ada tingkatan integrasi ERP. Karakteristik dari ERP yang paling mendasar adalah integrasi, sehingga pertanyaan yang sangat relevan adalah pada tingkat atau level mana terjadi integrasi. Kelvin Grant, Yu Jong Hwang, dan Kyung Tu pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa ada 6 tingkatan, yaitu System Specification Integration, System User Integration, Islands of Technology Integration, Organization Integration, Social Organization Integration, dan Global Integration. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa banyak perusahaan memilih ERP? Tentu saja yang menjadi jawabannya adalah yang pertama, untuk mengintegrasikan informasi keuangan. Tanpa sistem yang terintegrasi, masing-masing departemen seperti keuangan, penjualan, dan sebagainya harus bergantung pada sistem yang terpisah, dan ini mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang berbeda untuk masing-masing sistem. Yang kedua adalah untuk mengelola pesanan dan persediaan. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengelola pesanan, produksi, persediaan, dan distribusi. Karena seluruh proses tersebut dikelola melalui satu sistem, maka keterlambatan dapat dihindari, persediaan selalu dalam tingkat yang mencukupi, dan permintaan pelanggan selalu terpenuhi dengan baik. Dan yang ketiga adalah untuk mengelola dan menganalisis pelanggan. Kebanyakan sistem ERP menyediakan modul CRM untuk mengacak semua interaksi pelanggan dan memberikan informasi terkait pesanan, pengiriman, pengembalian, permintaan layanan, dan lain-lain. ERP juga memungkinkan pengecer mendapatkan wawasan tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah untuk membuat berbagai laporan. Tentu saja membuat laporan adalah tugas memakan banyak waktu. Namun dengan sistem ERP, laporan keuangan, pajak, penjualan, dan lain-lain dapat dihasilkan hanya dalam hitungan detik. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan lengkap dan akurat yang dapat membantu pemangku kepentingan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, di sini juga ada manfaat dari ERP. Apa saja kan manfaatnya? Yang pertama, mempermudah proses pengendalian dan pemantauan bisnis. Yang kedua, menjamin aliran informasi dapat tersalurkan dengan baik. Yang ketiga, mempersatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. Yang keempat, perusahaan yang sedang berkembang dapat beradaptasi dan menjadi lebih fleksibel. Nah, di sini juga ada loh keuntungan dari ERP. Yang pertama, integrasi bisnis dan akurasi data. Jika ada data yang dimasukkan pada satu modul, maka akan terbarui secara otomatis dan real time. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Dalam menyajikan laporan, sistem ERP dapat menghasilkan laporan standar yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya sistem ERP, siklus waktu penjualan kas dan pembayaran masuk pun dapat dipersingkat. Yang keempat, pembentukan prosedur menjadi lebih terstruktur dan tidak tergantung pada pekerja tertentu. Ternyata ada juga loh di sini kelemahan dari ERP.
Nah, kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah ERP sering terlihat terlalu sulit untuk melakukan adaptasi dengan jalur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, data pada sistem ERP terletak dalam satu tempat. Hal ini bisa mempengaruhi keseimbangan informasi. Yang keempat, sistem bisa terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan keperluan dari pelanggan. Nah, di sini juga ada implementasi ERP. Yang pertama, on-premise ERP. Implementasi on-premise ERP mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. Kedua, cloud ERP. ERP berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka karena semuanya disimpan dalam cloud. Hybrid ERP memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka. Iya, ini adalah gambarnya. Oke. Sampai di sini dulu video saya ini. Kiranya semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih karena telah menonton video ini dan tetap jaga kesehatan dan terapkan selalu di rumah saja. See you next time. Bye bye.